pemerintah memang setuju mau melanjutkan membahas revisi Undang-Undang ASN, yakni dengan menerbitkan surpres, Presiden menerbitkan surpres dengan mengutus para menterinya untuk ikut bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bersama DPR membahas revisi Undang-Undang ASN. Kali ini diskusi yang mengangkat revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, jangan sampai jadi PHP, untuk honorer K2. Terhadir bersama kita yang terhormat Bapak Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi, yang kami hormati juga anggota Balik DPR RI Bapak Taufik Basari dari fraksi Nasdem. Rekan-rekan sekalian, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung saja ke Bapak Ahmad Baidowi untuk mengulas kira-kira apa yang akan dilakukan oleh DPR dalam hal ini DPR RI terutama, untuk bisa adalah peluang untuk saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih menjadi tenaga honorer, terutama guru-guru di pelosok tanah air ini, yang kita tahu bersama bahwa kinerja mereka sudah teruji dan kerap kali menjadi permasalahan, baik itu di tingkat pusat dan daerah-daerah di mana kita sering melihat langsung terjadi demonstrasi yang ingin mereka menuntut kesejahteraan. Oke, langsung kita beri kesempatan kepada Bapak Ahmad Baidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, tak lupa juga para narasumber yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Ada kolega saya Pak Taufik Basari di Badan Legislasi, ada juga Ketua Komisi 2 Pak Ahmad Doli Kurnia dari fraksi Partai Golkar yang hari ini munas. Ya, kita ucapkan selamat munas lah. Di sela-sela kesibukan beliau bisa hadir. Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa tema kali ini ya cukup menarik sebenarnya. Lebih bagus kalau misalkan ada juga dari tenaga honorer K2 hadir di tengah-tengah kita, supaya bisa mendengarkan penjelasan dari para anggota legislatif yang membidangi bidang ASN maupun bidang legislasi. Seperti disampaikan tadi, apakah revisi Undang-Undang ASN PHP, kan begitu, memberikan harapan palsu lah. Kekhawatiran itu hal yang wajar, saya kira sesuatu yang wajar, karena memang revisi Undang-Undang ASN ini periode lalu tidak tuntas. Kalau dari kami, dari DPR, nggak usah dikhawatirkan, karena semua fraksi sepakat waktu itu revisi Undang-Undang ASN menjadi usul inisiatif DPR. Salah satu pasal krusial yang direvisi yakni kaitannya dengan batasan usia 35 tahun. Kita sudah menjelaskan, mendengarkan argumentasi dari pemerintah kenapa 35 tahun dan semacamnya. Dan kita DPR juga punya hak untuk merevisi undang-undang itu, maka menjadi usul inisiatif DPR. Hampir tidak ada perdebatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk merevisi Undang-Undang ASN. Tapi dalam perjalanannya, pemerintah memang setuju mau melanjutkan membahas revisi Undang-Undang ASN, yakni dengan menerbitkan surpres, Presiden menerbitkan surpres dengan mengutus para menterinya untuk ikut bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bersama DPR membahas revisi Undang-Undang ASN. Tapi itu tadi, daftar inventarisasi masalah atau DIM dari pemerintah tidak kunjung dikirim sampai periode DPR kemarin bubar, sampai periode kemarin selesai priorisasinya. Sebagaimana ketentuan undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan bahwa penyusunan produk legislasi itu harus persetujuan antara DPR bersama pemerintah. Ayo Bu, silakan Bu. Ya, silakan perwakilan dari K2. Ya, Oh ya, Bu Nurbaiti ya? Iya.
Ini saya yang kedua kali ketemu Bu Nurbaiti di forum ini juga gitu. Periode lalu juga sempat diskusi masalah hal yang sama. Lagi-lagi problemnya kalau kemarin itu ada di pemerintah. Terus sekarang bagaimana kemungkinan untuk revisi Undang-Undang ASN? Kemungkinan itu sangat terbuka. Hari ini Badan Legislasi berencana menggelar rapat internal yang kebetulan jamnya bersamaan. Maka mungkin kami nanti lebih dulu mengakhiri forum ini. Karena memang di Badan Legislasi sedang ada rapat terkait dengan penyusunan Prolegnas 2020, Prolegnas Prioritas 2020 maupun Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. Nah, salah satu titik krusialnya ya rapat hari ini di DPR untuk memasukkan revisi Undang-Undang ASN menjadi Prolegnas, khususnya Prolegnas Prioritas. Dan kita sudah menerima usulan dari Komisi 2 ditandatangani oleh Pak Doli, salah satunya diantaranya revisi Undang-Undang ASN diusulkan masuk prolegnas. Kemarin di Badan Legislasi juga mengundang perwakilan dari tenaga honorer. Kebetulan Bu Nurbaiti tidak hadir karena ada rupanya elemen tenaga honorer ini banyak gitu. Tidak hanya grupnya Bu Nurbaiti. Beliau ini mau bergabung ditolak gitu kan. Di mereka juga berkelompok-kelompok rupanya gitu kan. Jadi tapi nggak apa-apa, semangatnya sama, kelompoknya banyak, semangatnya sama. Di antaranya tuntutannya adalah bagaimana nasib honorer K2 itu untuk bisa diangkat menjadi PNS. Mereka terbentur ketentuan misalkan usia 35 tahun, sementara masa pengabdian mereka cukup panjang, cukup lama, tetapi ketika rekrutmen CPNS tidak ada privilege, tidak ada afirmasi untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi cukup lama. Mereka disamakan dengan pendaftar yang baru. Sehingga kayak Bu Nurbaiti ini dan kawan-kawan dari aspek usia sudah gagal itu, secara administratif kan otomatis itu. Umur 35 tahun lebih sehari saja udah ditolak gitu. Udah tertolak, nggak bisa diakali gitu. Karena memang sistemnya dibuat seperti itu. Maka kemudian pemerintah juga kemarin menyiasati dengan mengangkat yang namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut P3K. Tapi itu lagi P3K-nya juga terbuka untuk umum. Tidak ada misalkan kan siapapun boleh itu yang mendaftar di P3K gitu kemarin itu. Sementara tidak ada perlakuan khusus, perhatian khusus terhadap tenaga honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun. Nah, ini saya kira harus mendapat pengawalan dari kita semua, khususnya dari teman-teman tenaga honorer yang tanpa lelah terus berjuang menjalankan amanah dari teman-temannya di seluruh Indonesia, terus berkomunikasi dengan pimpinan fraksi, pimpinan DPR, bahkan saya beberapa kali hampir tiap hari di WA terus oleh Bu Nurbaiti ini kapan-kapan. Itu merupakan bentuk upaya. Dan kemarin saya kembali kepada pertemuan yang terakhir kemarin dengan tenaga honorer K2, hampir semua fraksi itu sepakat revisi Undang-Undang ASN harus segera dilakukan. Apakah itu nanti disepakati menjadi usul inisiatif DPR atau menjadi usul inisiatif pemerintah, kita belum lihat usulan dari pemerintah itu apa saja RUU yang diusulkan. Tapi kalau di DPR setidaknya Komisi 2 sudah mengusulkan, beberapa anggota fraksi juga memiliki semangat yang sama. Artinya kalau hanya menjadi usul inisiatif DPR itu perkara mudah. Sekarang bagaimana goodwill dari pemerintah untuk bisa melanjutkan ataupun merevisi Undang-Undang ASN. Itu aja yang perlu kita kawal, penuh penegasan dari pemerintah. Apalagi sekarang pemerintah lebih konsen kepada konsep RUU Omnibus Law. Omnibus Law ya beberapa undang-undang mencoba direvisi, konsentrasi pada RUU Cipta Lapangan Kerja dan UMKM. Mudah-mudahan pemerintah memiliki keterbukaan, terbuka untuk masalah Undang-Undang ASN ini, mau merevisi bersama-sama, tidak seperti periode yang lalu. Mungkin itu saja dulu, sekedar pemancing diskusi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Langsung kita berikan kesempatan kepada Bapak Taufik Basari. Kira-kira bagaimana nih pandangan? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Basari dari Komisi 3 dan Balek dari fraksi Partai Nasdem Dapil Lampung 1. Nah,
Beberapa waktu yang lalu memang kita di Balik sudah mendengarkan aspirasi dari teman-teman honorer ya, dan pada saat itu kita sudah sepakat seluruh fraksi yang hadir pada rapat Balik tersebut untuk memasukkan RUU ASN ini ke dalam prolegnas. Artinya apa? Artinya sebenarnya sudah ada kepastian bahwa RUU ASN ini akan masuk prolegnas karena tidak ada yang menolaknya dan semua sudah sepakat untuk menjadikan ini prolegnas. Ya, mudah-mudahan nanti hari ini akan ada pembahasan di Balik. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ditambah lagi juga Komisi 2 pun juga memasukkan itu ke dalam ajuan untuk prolegnas. Jadi kalau soal masuk prolegnas saya sih tidak melihat adanya hambatan ya. Apalagi kebetulan memang sebelum saya berada di dalam gedung ini, saya sudah mengikuti juga proses perkembangannya melalui media ya. Ketika periode lalu RUU ASN ini dibahas. Artinya kalau dari pihak DPR sebenarnya ada semangat untuk menyelesaikan ini, namun kendala-kendala yang dihadapi pada periode lalu mudah-mudahan kita bisa atasi pada periode yang sekarang, apalagi kalau kita lihat di rapat Balik terakhir semua punya semangat yang sama ya. Kita sudah dengarkan, saya juga sudah sangat memahami bagaimana cerita-cerita sedihnya, bagaimana penderitaan-penderitaan para honorer ini, termasuk juga yang K2 dan yang lainnya juga ya. Itu tidak berhenti-henti cerita-cerita penderitaannya. Artinya kalau kita melihat ini adalah suatu masalah, kita tidak boleh biarkan masalah ini terus berlarut-larut. Kalau ini belum ada jalan keluarnya, maka kita tidak boleh biarkan ini menggantung ya. Semua harus ada solusinya. Nah, persoalan ini sebenarnya persoalan yang sangat fundamental, yaitu soal bagaimana kita memberikan penghargaan pada pengabdian. Kata kuncinya di situ, penghargaan terhadap pengabdian. Ya. Kalau kita lihat para honorer ini K2 termasuk juga baik itu tenaga pendidik, tenaga kesehatan yang memang sudah mengabdikan dirinya bertahun-tahun, yang ketika melakukan tugasnya itu menghadapi berbagai macam persoalan di berbagai daerah, di pelosok dan sebagainya, tapi tetap saja menjalankan tugasnya dengan penuh ikhlas ya, dengan penuh dedikasi dan sebagainya ya. Terhadap orang-orang yang sudah mengabdi ini kan kita harus berikan penghargaan. Jangan kemudian ketika kita mendengarkan adanya berbagai masalah, kita tidak berusaha untuk mencari solusinya. Nah, oleh karena itulah maka tidak ada jalan lain selain kita coba bahas itu di dalam proses penyusunan undang-undang melalui RUU ASN. Nah, kalau kita bicara soal penyusunan RUU tentu butuh waktu. Selagi proses ini berjalan, ada baiknya juga kita di DPR ataupun juga pemerintah juga mencari solusi-solusi jangka pendeknya seperti apa untuk paling tidak untuk mengurangi jumlah beban yang ada pada saat ini ya. Sehingga nanti ketika kita berhasil merumuskan hal yang terbaik bagi teman-teman ini dalam RUU ASN, itu lebih mudah lagi terutama dalam soal penganggaran ya. Memang hal yang paling klasik dan pelik itu soal kecukupan anggaran ya. Bagaimana kita coba memberikan prioritas kepada K2 misalnya untuk menjadi PNS, jumlahnya sangat besar, biayanya sangat besar, anggarannya sangat besar. Nah, kita coba cari jalan ke arah sana. Tapi yang paling dibutuhkan pada dasarnya adalah kepastian. Orang kalau hidup tanpa kepastian, terkatung-katung, itu bagian dari menambah penderitaan. Jadi sekarang sudah menderita, ditambah lagi dengan ada ketidakpastian, tambahan sebagai penderitaan lagi. Nah, inilah tugas kami di DPR ya untuk menyelesaikan semuanya. Ya, saya juga ikuti berita hari ini, teman-teman dari K2 sedang dalam tanda kutip bergerilya untuk lobby ya, ketemu dengan beberapa pimpinan DPR, pimpinan komisi
Jadi hari ini cukup sibuk ya Bu ya. Dan kita juga buka dengan proses diskusi pada hari ini. Ya ini suatu upaya yang sangat keras, suatu perjuangan yang juga kita harus hargai. Kita harus dengarkan apa yang menjadi aspirasi dari perjuangan teman-teman ini. Yaitu pembuka diskusi juga dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Langsung kita berikan kesempatan kepada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Kira bagaimana Pak? Itu ini kan menyangkut dengan program pemerintah untuk meningkatkan SDM katanya gitu Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para panelis, ada Pak Taufik Basari, Pak Ahmad Baidowi dan Ibu Nurbaiti. Tentu yang sama-sama kita banggakan kawan-kawan media yang ada di dalam lingkungan DPR RI. Saya mohon maaf 2 kali nih. Pertama terlambat, yang kedua nanti habis ini minta izin lagi karena saya melarikan diri. Nggak enak kalau diundang sama teman-teman ini nggak datang. Saya bilang sama yang ngundang, Pak siapa tadi? FH. Saya bilang saya datang cuma sebentar, izin saya bilang gitu. Karena ya sebagai panitia steering di sana harus mempersiapkan acara Munas. Tapi yang saya kira tema ini penting ya. Pertama, kami memang di Komisi 2 memasukkan rencana revisi Undang-Undang ASN ini ke dalam usulan Prolegnas di Komisi 2. Ada 17 rancangan undang-undang yang kami ajukan. Salah satunya adalah revisi tentang Undang-Undang ASN ini gitu. Nah, saya kira memang ini kesempatan buat kita untuk menata secara mendasar hal-hal yang terkait masalah yang muncul di lingkungan maupun pada diri ASN itu sendiri gitu. Nah, kami juga sudah melakukan rapat kerja ya, dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang banyak sekali juga memunculkan masalah ini ya. Jadi hampir seluruh anggota Komisi 2 yang bertanya, salah satunya pasti yang diangkat adalah masalah soal ASN, terutama soal K2. Nah, dalam rapat kerja itu juga disampaikan ternyata pemerintah sekarang juga sedang melakukan proses seleksi CPNS. Itu yang kami pertanyakan, kenapa urusan yang K2 ini belum selesai kok sekarang kita mau rekrut lagi gitu. Nah, dari informasi yang kami dapat, tentu ini masih dari satu pihak. Kami sebenarnya menunggu ya. Kalau tadi Pak Taufik bilang Ibu lagi keliling-keliling, sampai sekarang kita belum pernah menerima surat Ibu mau keliling-keliling ke Komisi 2 gitu. Oh, melayangnya kapan Bu? Oh ya, baru berarti. Iya. Jadi saya kira nanti kita akan segera jadwalkan untuk mendapatkan informasi yang berimbang ya. Karena sementara ini dari hasil rapat kerja yang kami lakukan dengan Menpan RB itu, sebetulnya saya menyimpulkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang K2 ini adalah korban dari 2 hal. Yang pertama adalah ketidakpatuhan ya, pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Yang kedua adalah korban dari tidak adanya sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga saling lempar tanggung jawab. Jadi pernah ada kebijakan ditetapkan SK-nya keluar dari pemerintah pusat, tapi yang menanggung gajinya adalah pemerintahan daerah gitu. Nah, ini saya kira jadi problem-problem yang makin lama makin menumpuk dan tidak menyelesaikan masalah. Nah, jadi pendekatannya kami waktu itu sudah sepakat di Komisi 2 ada 2 ya. Yang pertama adalah dalam jangka menengah dan panjang tentu kita akan melakukan revisi Undang-Undang ASN ini. Yang kedua, kita sepakat akan membentuk panja, namanya Panja ASN. Ya, kita udah sepakat, nanti kita akan buka mulai di awal masa sidang
setelah reses ada 5 atau 6 panja yang akan kami bentuk, salah satunya adalah panja ASN. Nah, panja ASN ini akan minimal paling tidak memonitor, kemudian mengkaji, melihat dan menuntaskan 2 masalah. Yang pertama juga adalah soal seleksi CPNS itu, jangan sampai ada yang satu sisi ada korban ya seperti K2 ini, tapi proses seleksinya ini pun selain mengundang apa namanya ya keirian dari K2, tapi ternyata nanti prosesnya pun juga tidak transparan, tidak akuntabel, penuh dengan KKN dan segala macamnya. Makanya ini perlu diawasi. Kita sama-sama tahu lah selama ini kalau ada pembukaan seleksi CPNS banyak sekali apa namanya uka-uka berkentayangan ya, menyambungkan antara demand dan apa namanya kebutuhan dan supply, gini, demand and supply gitu kan. Berapa kebutuhan CPNS, berapa yang diterima, dan berapa pula diantaranya kan, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu ini perlu diawasi. Jadi kita sudah harus juga memonitor proses seleksi CPNS itu harus bebas KKN, transparan, akuntabel dan segala macam, sehingga kita bisa minimal bisa meminimalisir atau tidak atau menghilangkan sama sekali praktek-praktek yang selama ini kita sepertinya sama-sama paham dan tidak dianggap apa-apa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan masalah K2 ini sebelum diterbitkannya atau dilakukannya revisi Undang-Undang ASN. Jadi seperti yang Pak Taufik bilang tadi, apa nih jangka pendeknya? Nah, kita akan melakukan atau membentuk panja ASN untuk membantu penyelesaian ibu-ibu. Nah, memang sekarang itu sekitar tinggal hampir 397 ribuan sekian ya. Dari informasi yang kami dapat, tenaga honorer K2 ini yang masih belum jelas, karena sebetulnya pemerintah juga sudah berkali-kali melakukan apa namanya perekrutan, pengangkatan tenaga honorer K2 ini ya. Jadi kan itu kan sebenarnya tenaga honorer ini muncul melalui peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2007. Waktu itu ada sekitar 600 ribu, tapi kemudian setiap perjalanannya karena tidak ada kepatuhan di pemerintah daerah menambah sampai 800 ribu sekitar tahun 2013. Nah, diterbitkan ada PP baru kalau nggak salah nomor 45 tahun 2013-14 itu moratorium perekrutan tenaga honorer. Nah, tapi setelah diterbitnya PP itu masih saja ada rekrutmen yang terjadi di daerah. Ini yang saya katakan tadi, ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam itu. Nah, akhirnya bertumpuk sampai mencapai angka 800 ribu di tahun 2014, maka kemudian 2018, dari 2018 sampai sekarang sudah mulai turun, tinggal sekitar 397 ribu. Nah, kemarin kita juga menitipkan pesan bagaimana diperhatikan, karena kemungkinan ada tahap lagi nih dari 397 ini perekrutan yang dilakukan oleh BKN yang diprioritaskan pada 3. Yang pertama adalah tenaga honorer guru, kemudian kesehatan dan tenaga fungsional lainnya. Nah, kita minta waktu itu supaya memang apa namanya ada satu peraturan yang kita peraturan pemerintah yang membuat ini tidak terlalu ketat. Karena secara administrasi seperti yang tadi bilang Pak Baidowi, umur 35 tahun ke atas itu tidak mungkin lagi, dan sudah pasti tidak ada yang di bawah 35 tahun karena udah mulai dari 2007 udah berapa puluh tahun mereka ini sekarang. Jadi kalau pakai aturan yang ada memang nggak pernah lulus. Nah, satu juga memang pesannya Bu Narbetik, memang secara kualifikasi harus ada dalam seleksi ada kualifikasi khusus memang terhadap bapak-bapak ibu yang K2 ini gitu. Sehingga standarnya sudah tertentu berbeda dengan standar yang pada umumnya, sehingga memang mereka bisa tertampung dengan baik. Jadi poinnya ada yang ingin saya sampaikan adalah Komisi 2 punya concern yang sangat tinggi terhadap masalah ini,
Karena saya juga jauh sebelum menjadi anggota DPR sudah bertemu dengan banyak sekali bapak-bapak dan ibu yang mengeluhkan masalah ini, dan saya kira kita semua punya komitmen. Tadi juga kita sama-sama dengarkan teman-teman di Balik juga sudah punya komitmen untuk menyelesaikan masalah ASN ini, baik itu melalui revisi Undang-Undang ASN maupun kami di Komisi 2 akan segera melaksanakan atau membentuk panja untuk itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf nih Pak Taufik, Pak Bedowi, mungkin setelah ini saya izin ya Pak Moderator, Bu. Siap. Nanti kita tunggu Bu, nanti kita jadwalkan kita ketemu dengan bapak-bapak di Komisi 2. Terima kasih juga teman-teman media. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela Munas Golkar. Oke, siap. Sama yang tadi nggak bisa lama. Oke, kita beralih ke, terima kasih Pak Ahmad. Silakan Ibu Nurbaiti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Bedowi. Beliau adalah tempat konsultasi saya ya Pak. Dan yang saya hormati Pak Taufik Basari. Alhamdulillah Pak, baru pertama kali kita ketemu. Mudah-mudahan di ruangan ini saya datang punya masalah, keluar dari ruangan ini saya punya solusi yang terbaik. Sebelumnya terima kasih atas undangan pada hari ini. Saya kalau mengingat ruangan ini adalah 2 tahun yang lalu saya duduk juga bersama Pak Ahmad Bedowi sedang memperjuangkan bagaimana nasib kami para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dapat kejelasan nasibnya. Ternyata sudah seiring waktu 2 jalan juga belum jelas Pak nasibnya, antara surga enggak, neraka juga enggak gitu kan. Saya berharap adanya pembahasan yang memang kemarin sudah masuk di revisi Undang-Undang ASN yang menjadi prolegnas di tahun 2020. Tentunya ini bukanlah lagi-lagi membuat kami menjadi PHP. Saya ada harapan Pak, mudah-mudahan ke depannya permasalahan revisi undang-undang ini tidak hanya stuck mati di balik, tetapi terus memberikan kelanjutan. Pada dasarnya revisi undang-undang ASN ini bukanlah barang baru, ini adalah barang lama. Di tahun 2017, 22 Maret 2017, Bapak Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan surpres Pak, dengan menunjuk 3 orang menteri, yaitu Menteri Kemenpan RB, Menteri Kemenhumham, dan Menteri Keuangan untuk membahas masalah ini bersama-sama dengan DPR. Saya ingat sekali 24 Januari 2018, saat itu Bapak Menpannya Pak Asman Abnur datang ke Balik, mereka sepakat untuk membahas. Dan untuk tahap berikutnya DPR minta kepada pemerintah agar segera membuatkan daftar inventaris masalah. Sampai detik ini pun, sampai anggota dewannya ganti, DIM itu belum juga ada. Saya berharap, kemarin saya melihat di Komisi 2 adanya 17 usulan, salah satunya di nomor 5 itu ada revisi Undang-Undang ASN. Saya berharap sekali kepada anggota yang memang bagian dari Balik, setidaknya revisi ini bukan menjadi angan-angan sebagai angin surga kami, supaya meredam para tenaga honorer ini ngadu ke anggota dewan. Jadi dengan adanya revisi Undang-Undang ASN ini, saya berkeinginan dan berharap banget kepada anggota dewan yang baru khususnya dan Pak Ahmad Bedowi yang lama untuk benar-benar mengawal revisi ini sampai benar-benar tuntas. Kalau berbicara tenaga honorer yang dari tahun 2014 setelah kita di Verval, jumlahnya ada 439.000. Seiring dengan CPNS tahun 2000 ya, seiring dengan rekrutmen CPNS tahun 2018, di mana ada kesempatan buat kami para tenaga honorer dari K2 yang usianya di bawah 35 tahun dapat mengikuti seleksi tersebut. Alhamdulillah kawan-kawan kami sudah menerima SK sekarang yang usianya di bawah 35. Nah, di tahun 2019 pemerintah lagi-lagi memberikan solusi untuk tenaga honorer kategori 2 agar dapat diangkat menjadi ASN melalui P3K. Jumlahnya cukup banyak, jumlahnya cukup fantastis.
Alhamdulillah dari honorer K2 yang di daerah yang memang mengusulkan, mereka semua juga bisa mengikuti dan sudah dinyatakan lulus Pak. Tetapi sampai saat ini mereka belum juga diterbitkan NIPK P3K-nya. Jadi masih dalam kategori saat ini karena belum menerima NIP, mereka masih dikategorikan honorer. Nah, saya berharap apabila nanti memang sudah masuk di dalam Prolegnas 2020 dan dibahas di Balek, otomatis naskah akademiknya ini kan pasti akan berubah ya Pak. Kalau mau bicara tenaga honorer, pasti pemerintah juga akan keberatan. Kenapa? Karena jumlahnya itu sangat banyak. Tetapi kalau memang dikhususkan untuk penyelesaian tenaga honorer kategori 2, saya yakin tidak ada keberatan Pak di pemerintah karena jumlahnya, angkanya pasti berkurang. Dan kalau berbicara tenaga honorer, tentunya bukan hanya untuk guru, kesehatan, dan penyuluh. Banyak kawan-kawan saya di tenaga teknis administrasi lainnya tentunya yang butuh perhatian juga dari para anggota dewan. Untuk itu saya sangat berharap kepada seluruh anggota dewan khususnya nanti di Balek yang akan membahas revisi undang-undang ASN ini, tolong dibuatkan mekanismenya yang benar-benar akurat sesuai dengan tenaga honorer K2 di lapangan. Contoh kalau berbicara umur, kita kasihan dengan K2. Kalau berbicara umur ya ada yang mau deketi pensiun, ada juga yang masih lama gitu kan. Tetapi kalau berbicara pengabdian, honorer K2 itu minimal pengabdiannya itu sudah 15 tahun. Nah inilah yang menjadi catatan khusus mungkin nanti kepada anggota dewan, tolong kami diperhatikan secara memang khusus, tidak disamaratakan dengan para tenaga honorer yang baru. Kemarin 25 November saat pembahasan dan audiensi dengan Balek, itu adalah kami berharap ini dapat keputusan minimal untuk revisi undang-undang ASN ini nggak butuh waktu yang lama, 2 tahun di masa berakhirnya pemimpinan Pak Jokowi di tahun 2023, permasalahan ini juga bisa cepat selesai gitu. Jadi kami sudah sangat lelah sebenarnya dan mungkin kami akan lebih banyak mengawal dan nanti mohon juga bimbingan dari bapak-bapak di Balek ini, langkah apa lagi yang harus kami lakukan. Kalau kami diminta masukan untuk memberikan pandangan kepada anggota dewan, baik dalam penyusunan naskah akademik revisi undang-undang ASN, kami siap. Yang pasti ada komunikasi dan yang tentunya Pak tolong nanti kami berharap kepada seluruh anggota dewan yang hadir pada saat ini setidaknya agak sedikit mengencangkan kembali kepada Kemenpan RB. Kalau Kemenpan RB yang kemarin mungkin masih belum konsisten, saya yakin di Pak Cahyokumolo ini kan bukan menteri yang baru, beliau sudah menjadi menteri sebelumnya, apalagi basic belakangnya adalah Kemendagri, harusnya lebih paham. Karena saya ingat sekali di 2013, Januari 2013, Kemendagri mengeluarkan surat larangan pengangkatan tenaga honorer. Kalau ini dipakai jadi acuan, mungkin tidak banyak tenaga honorer lain yang mengharapkan menjadi PNS. Jadi untuk itu saya berharap baik dari Komisi 2 maupun di Balek ini segera membuat dan membahas naskah akademik revisi undang-undang ASN karena yang sebelumnya itu hanya 2 pasal yang direvisi. Pasal 131A dan pasal 135. Tentunya kalau memang ini berhasil, tahun kebahagiaan buat kami para honorer, kado istimewa, jangan seperti di tanggal 25 November kemarin, di hari raya ulang tahun guru, kami harus bersedih. Rekrutmen CPNS jalur umum dibuka lagi. Buat apa ada RDP di Komisi 2 yang menekan bahwa tidak akan mengangkat CPNS jalur umum. Tetapi hal itu dilakukan terus. Nah berarti RDP tidak didengarkan. Terakhir RDP di Komisi 2 dia ada 7 poin, salah satu 2 poinnya adalah menekan kepada Kemenpan agar menyelesaikan tenaga honorer kategori 2. Tentunya bukan menjadi angan-angan lagi tetapi harus dikawal gitu. Kalau seperti Komisi 9 kemarin kan anggota dewannya kompak. Tidak mau rapat RDP dengan Menteri Kesehatan kalau BPJS-nya naik. Harusnya anggota dewan di Komisi 2 juga lebih kompak lagi. Tidak akan rapat dengan Kemenpan kalau K2 nggak selesai. Itu tentunya harapan kami. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf, kesempurnaan itu hanya milik Allah, kekurangan dari diri saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Kita tutup ini Pak. Udah kita mau tutup. Terima kasih rekan-rekan untuk tanya jawab langsung kita mau doorstop aja karena mengingat
Bapak Taufik Basari dan Bapak Ahmad Bawodewi juga udah sangat mepet waktunya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Pak. Ibu Nurbaiti juga terima kasih. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikasih sini aja, apa?